يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat sebagaimana yang disampaikan dituturkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan tiang dari agama. Orang yang baik salatnya, maka akan baik pula agamanya, dan begitu pun sebaliknya. Salat juga merupakan sarana paling utama bagi seseorang hamba dalam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun dan dimanapun seseorang diperbolehkan melakukan salat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun demikian, dalam fikih Islam ditentukan adanya beberapa waktu di mana seseorang tidak diperbolehkan melakukan salat. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya yaitu Safinatun Najah menyebutkan ada 5 waktu yang diharamkan untuk salat. Sedangkan Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam kitabnya Kasyifatus Sajah menjelaskan kelima waktu tersebut sebagai berikut ini. Mengapa penting untuk memahami waktu-waktu ini? Karena sebagai muslim, kita diperintahkan untuk melaksanakan salat dengan ketentuan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk kapan waktu yang diperbolehkan dan dilarang untuk melaksanakan salat. Untuk para sahabatku, silakan simak video ini hingga akhir agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori pikiran sahabatku semuanya. Terima kasih. Waktu-waktu yang diharamkan untuk salat yang pertama adalah setelah melaksanakan salat subuh. Waktu pertama adalah setelah kita melaksanakan salat subuh hingga matahari benar-benar terbit. Ini adalah waktu ketika kita dilarang melaksanakan salat sunnah maupun salat mutlak, kecuali salat fardu subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu salat ketika matahari terbit hingga benar-benar meninggi." Hadis riwayat Imam Muslim. Larangan ini untuk menghindari kesamaan dengan orang-orang yang menyembah matahari. Pada saat matahari terbit, banyak kelompok yang menyembah matahari melakukan ritualnya, sehingga umat Islam diharuskan menghindari sholat pada saat tersebut. Lalu waktu yang kedua adalah saat matahari tepat di atas kepala atau waktu istiwa. Waktu istiwa adalah waktu di mana posisi matahari tepat di atas kepala. Pada saat matahari berada pada posisi ini, diharamkan melakukan sholat. Perlu diketahui bahwa waktu istiwa sangat sebentar sekali, sampai-sampai hampir saja tidak bisa dirasakan sampai matahari tergelincir. Keharaman melakukan sholat di waktu ini tidak berlaku untuk hari Jumat. Artinya, sholat yang dilakukan pada hari Jumat dan bertetapan dengan waktu istiwa diperbolehkan dan sah sholatnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 waktu yang dilarang bagi kami untuk sholat dan menguburkan jenazah, yaitu ketika matahari terbit hingga meninggi, ketika matahari di atas kepala hingga condong, dan ketika matahari hampir terbenam hingga tenggelam. Hadis riwayat Imam Muslim. Waktu ini sering diasosiasikan dengan waktu yang kurang baik dalam pandangan Islam, sebagai waktu di mana energi negatif lebih kuat. Larangan ini bertujuan menjaga kita dari aktivitas spiritual yang tidak bermanfaat pada saat tersebut. Lalu waktu yang ketiga adalah setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat setelah asar sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Waktu ini juga bertujuan untuk menghindari keserupaan dengan orang-orang yang menyembah matahari. Terbenamnya matahari sering dianggap sebagai momen spiritual bagi beberapa kepercayaan, sehingga umat Islam diperintahkan untuk tidak melakukan sholat pada waktu itu. Lalu waktu yang keempat adalah saat terbitnya matahari. Waktu yang dilarang untuk sholat selanjutnya adalah saat matahari terbit hingga benar-benar meninggi, sekitar 15-20 menit setelah terbit. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan sholat saat matahari terbit hingga meninggi, karena ia terbit di antara dua tanduk setan." Hadis riwayat Imam Muslim. Di waktu ini, beberapa kaum pagan atau penyembah matahari melakukan ritualnya. Dengan menghindari sholat pada saat itu, umat Islam dijauhkan dari keserupaan dalam ritual yang tidak diajarkan dalam Islam. Kemudian, waktu yang kelima adalah ketika matahari hampir terbenam. Waktu terakhir adalah ketika matahari mulai tenggelam hingga matahari benar-benar terbenam. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan sholat pada saat matahari terbit dan saat matahari tenggelam." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Waktu ini juga menghindarkan kita dari kesamaan dengan kelompok tertentu yang menganggap momen matahari terbenam sebagai waktu khusus untuk ritual mereka, sehingga umat Islam dijaga dari keserupaan tersebut. Larangan sholat pada waktu-waktu tertentu memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh keteraturan dan menghindari hal-hal yang sia-sia. Selain itu, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk ketaatan yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, itulah kelima waktu yang dilarang bagi kita untuk melaksanakan sholat. Mari kita jaga ibadah sholat kita dengan melaksanakan sesuai waktu dan ketentuan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjaga sholat 5 waktu, baik wajib maupun sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah hanya ini yang dapat saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.